Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih, maka pada pertemuan kali ini ada sesuatu yang menarik yang akan kita bahas. Mau tahu apa itu? Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Syiah di Aceh. Kehadiran Syiah di Aceh seiring dengan masuknya Islam pertama kali di Perla, Aceh Timur, yang kemudian hari melahirkan sebuah kerajaan Islam yang pertama di Asia Tenggara yang disusul dengan kerajaan Samudra Pasai. Pengaruh Syiah dalam tradisi keagamaan dan tradisi keilmuan cukup besar dalam masyarakat Aceh. Tradisi keagamaan ini dapat dilihat pada peringatan Asyura bulan Muharram, seni pertunjukan seperti debus, tari saman, tari sedati yang merupakan simbol Karbala. Demikian pula pada batu nisan atau situs di Samudra Pasai dan beberapa doa dan mantra yang banyak dipakai oleh masyarakat Aceh. Sedangkan tradisi keilmuan dapat dilihat dalam tarekat dan tasawuf. Karya-karya dan ajaran ulama Syiah cukup berpengaruh terhadap ulama Aceh. Demikian pula dalam tulisan Melayu atau naskah dalam berbagai genre, baik itu sastra, tasawuf, politik, dan pemerintahan. Misalnya Hikayat Hasan Hussein, Hikayat Muhammad Nafiyah, Hikayat Nur Muhammad, dan Tas Salatin. Pembahasan ini berangkat dari fenomena perkembangan mazhab Syiah di Aceh yang relatif fenomenal. Fenomena ini diramaikan dengan munculnya komunitas-komunitas Syiah dan ramainya referensi tentang Syiah di berbagai tempat. Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dicetuskan oleh Khomeini telah menjadi momentum historis bagi tersebarnya ajaran Ahlul Bait ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Keberhasilan Khomeini menumbangkan monarki Shah Reza Pahlavi yang merupakan aliansi utama Amerika Serikat di Timur Tengah telah membuat bangsa Indonesia tercengang. Terkhususnya para pemuda dan mahasiswa dengan antusias yang tinggi mempelajari buku-buku yang ditulis oleh revolusioner Iran seperti Murtada Mutahari dan Aris Saharyati. Sejak saat itulah terjadi gelombang yang besar masyarakat Indonesia memasuki mazhab Ahlul Bait. Maraknya antusiasme kepada mazhab Syiah Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara tentu berpengaruh juga terhadap berkembangnya ajaran Ahlul Bait di Malaysia dan kawasan Asia Tenggara. Sejumlah peristiwa politik di era Perang Dingin dan rezim Orde Baru terhadap gerakan-gerakan Islam di Indonesia serta kebijakan luar negeri Iran pada masa-masa awal terbentuknya Republik Islam sedikit banyak mempengaruhi grafik naik turun pertumbuhan ajaran Ahlul Bait di Indonesia yang lebih banyak didominasi oleh pengaruh politik dan pemikiran ketimbang aspek-aspek lainnya. Selain itu, ulama ternama asal Aceh yang bernama Abdul Rauf Angsigile adalah pengikut dan penggubah sastra Syiah. Pendapat ini juga dikuatkan dengan temuan beberapa kuburan yang mencerminkan kuburan Syiah, terutama di wilayah Lok Semawe, Aceh Utara, dan Gresik, Jawa Timur. Pada tahap awal ini, Syiah tidak mengalami benturan dengan kelompok lain karena pola dakwah yang dilakukan mereka secara sembunyi. Selama periode pertama, hubungan antara Sunni Syiah di Indonesia pada umumnya sangat baik dan bersahabat, tidak seperti yang terjadi di negeri-negeri lain seperti Pakistan, Irak, atau Arab Saudi. Dalam pandangan Hasmi, dua mazhab Islam utama adalah Syiah dan Ahlussunnah, saling berebut kekuasaan sepanjang kerajaan Aceh, terutama pada masa kerajaan Islam di Perla atau Aceh Timur yang berdiri pada tahun 840 Masehi. Seiring dengan itu, ikon sekaliber Ali Saryati dan Murtada Mutahiri pun redup karena relevansi dan kontekstualitas wacana menjadi tuntutan yang niscaya. Pada gilirannya terjadi proses seleksi yang secara menyeluruh mungkin kurang optimal. Ternyata beberapa tahun berikutnya kelesuan juga masih terlihat dan berjalan di tempat, menjadi sebuah realita yang tak terelakkan. Tentu tak ada gading yang tak akan retak karena hanya gading buatan yang bertahan. Akibatnya terjadi polarisasi yang kadang berujung pada konflik yang seringkali dianggap sebagai peristiwa
biasa karena miskomunikasi. Menurut Jalaluddin Rahmat, tokoh Syiah Indonesia sekaligus Ketua Jamaah Ahlul Bait Indonesia, perkembangan Syiah di Indonesia terdapat 4 fase. Fase pertama, Syiah sudah masuk ke Indonesia sejak masa awal masuknya Islam di Indonesia melalui para penyebar Islam awal, yaitu melalui orang-orang Persia yang tinggal di Gujarat. Syiah pertama kali datang ke Aceh pada masa Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh. Marasilu memeluk Islam versi Syiah dengan memakai gelar Malikul Saleh. Tetapi kemudian pada zaman Sultan Iskandar Sani, kekuasaan dipegang oleh ulama sunnah. Saat itu orang Syiah bersembunyi, tak menampakkan diri mereka sampai muncul gelombang kedua masuknya Syiah ke Indonesia, yaitu setelah revolusi Islam di Iran. Teman-teman sekalian, diperlukan sebuah penelitian yang serius untuk memastikannya. Kini mazhab Syiah di Indonesia dan Asia Tenggara telah memasuki periode yang ketiga secara politik. Tantangannya makin kompleks, karena apapun yang terjadi di setiap titik di dunia, terutama di Timur Tengah, akan berdampak terhadap eksistensi dan masa depan, serta proyeksi pengembangan ajaran Syiah di Indonesia. Peristiwa 11 September, serta invasi Amerika ke Irak, naiknya Ahmadinejad sebagai Presiden Republik Islam Iran, dan kemenangan Hizbullah atas Israel adalah sebagian dari fenomena-fenomena besar yang mempengaruhi posisi dan grafik pertumbuhan ajaran Syiah di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Pemerintah Provinsi Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU setempat melarang aktivitas 14 aliran kepercayaan sesuai hasil keputusan musyawarah MPU dan pemerintah provinsi. 14 aliran itu dianggap sesat dan dilarang melakukan perekrutan pengikut. Mereka juga harus menghentikan segala kegiatan yang berbau menyesatkan. 14 aliran sesat yang dilarang itu adalah Milata Abraham, asal Kabupaten Biren, Darul Arkam, Banda Aceh, Ajaran Kebatinan Abidin Sabang, Aliran Syiah Aceh, Ajaran Muhammad Ilyas bin Muhammad Yusuf Aceh, Tarikat Haji Ibrahim Bonjol Aceh Tengah, Kelompok Jamaah Qur Hadis Aceh Utara, Ajaran Ahmadiyah Qadian Aceh, kemudian Pengajian Abdul Majid Abdullah Aceh Timur, Ajaran Iman Lubis Suwak Lamata, Kecamatan Tepa Selatan, Kabupaten Semelu, Tarikat Muparidiyah Aceh, Ajaran Ahmad Arifin Aceh Tenggara, Ajaran Makrifatullah Banda Aceh, dan Pengajian Al-Quran dan Hadis Kecamatan Simpang Ulim dan Madad Aceh Timur. Selain itu, ada 4 aliran lainnya yang diduga sesat atau dianggap menyeleweng dari Islam, yaitu penyebar atau pengikut ajaran salib buta di Kecamatan Tangan-Tangan dan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ajaran Sukardi, Gampong Tengah, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Mukmin Mubalik, Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan dugaan pendangkalan akidah, Kecamatan Semelu Timur, Kabupaten Semelu. Di sini teman-teman sekalian, sikap MPU Aceh dan pemerintah Provinsi Aceh ini tidak sepenuhnya mendapat persetujuan karena sejumlah ulama Aceh menganggap mazhab Syiah Imamiyah Isna Asyariyah tidak sesat. Sejumlah tengku yang diwawancarai menyatakan bahwa mazhab Syiah pecah menjadi beberapa aliran, akan tetapi tidak semua Syiah sesat. MUI saja tidak pernah menyatakan semua Syiah sesat. Majelis Ulama Malaysia hanya melarang penyebaran aliran Syiah tanpa membubarkan Syiah. Penelitian tentang sejarah Syiah di Indonesia dan khususnya di Aceh sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, misalnya oleh Abu Bakar Aceh pada tahun 1977, Ta'bai dan Has Hussein pada tahun 1999, Asmi, Abdul Hadi, Abidin, Rasidi, Tengku Iskandar, Rabbani, Al-Maskati tahun 2013, dan Fakriyati. Abu Bakar Aceh memberikan argumentasi bahwa kehadiran Syiah di Aceh pertama kali ketika Islam masuk di Perlak dan Samudra Pasai. Studi Tabat-Tabai dan Hussein juga menunjukkan bahwa Syiah adalah realitas yang sudah menyejarah dalam Islam Indonesia dan Aceh khususnya. Sementara kajian lainnya menunjukkan secara umum sejarah mazhab Syiah sebagai bagian dari salah satu mazhab pemikiran teologis Islam di berbagai tempat. Asmi menyimpulkan bahwa pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi orang-orang Persia
paling banyak ke Nusantara, yakni Leran, Gresik, Siak, dan ke Pasai yang berasal dari Jawani pada zaman Jawani Al-Qurdi tahun 913 Masehi. Inilah kemudian mengembangkan huruf Jawi. Studi budaya yang dilakukan oleh Rabbani juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh Syiah dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perlu kita ketahui bersama, kajian Al-Masakkati lebih melihat peradaban Persia dan pengaruhnya ke adat istiadat di Aceh. Sedangkan menurut Abdul Hadi, dalam bidang sastra lain, kedua hikayat di atas juga dikenal hikayat Muhammad Hanafiyah, hikayat Amir Hamzah, hikayat Iskandar Zulkarnain, syair Burung Pingai karya Hamzah Basuri sangat dipengaruhi oleh karya mantik Al-Tahir, yaitu karya Fariruddin Al-Attar, penyair Persia yang wafat pada tahun 1230 Masehi. Sebagaimana Al-Bukhari Al-Jauhari melalui kitab Mi'atas Al-Salatin merupakan saduran dari sebuah karya berbahasa Persia, hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh Syiah cukup kental dalam bidang karya sastra. Sementara itu, Bakhriyati jauh lebih mendalam meneliti tentang hikayat Hasan dan Hussein dan hikayat Nur Muhammad yang sangat kolosal dalam referensi sejarah Aceh yang menunjukkan kentalnya pengaruh Syiah di Aceh sejak awal abad pertama Hijriah. Sangat menarik melihat banyak adat istiadat Aceh yang sebenarnya merupakan adat kalangan Syiah yang digunakan secara sosial politik ke dalam kehidupan masyarakat Aceh. Selama ini kajian-kajian tentang adat Aceh hanya terbatas pada sisi kisahnya saja, belum melihat bagaimana akar budaya tersebut menjadi sejarah dalam kehidupan masyarakat Aceh secara komprehensif. Temuan Bakhriyati tersebut diperkuat oleh Tengku Iskandar bahwa dalam masyarakat Aceh, pengaruh tradisi Persia atau Syiah cukup kental, seperti perayaan 10 Muharram dengan bubur Asyura atau kanji Asyura. Bulan Muharram dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai bulan Apui atau bulan api atau bulan Hasan Hussein. Kajian yang paling mutakhir tentang Syiah di Aceh bahkan di Indonesia dan Asia Tenggara adalah yang dilakukan di Sofian pada tahun 2013. Menurut Sofian bahwa pengaruh Syiah di Asia Tenggara memang cukup kental dalam warna sejarah dan budaya. Di Thailand, terutama di Ayutthaya dan Bangkok, sampai saat ini terdapat pengikut Syiah yang disebut Chow Sen yang bermakna pengikut Imam Hussein, yang berasal dari keturunan Muslim Syiah Indo-Iran sejak awal abad ke-16. Kelompok lain, Syiaman, yang bermakna Syiah baru, yang dikonversi dari kepercayaan lain ke dalam Syiahisme. Di bawah pengaruh revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Sampai saat ini, setiap tahun pengikut Syiah tersebut selalu melakukan ritual 10 Muharram, seperti peristiwa meninggalnya Hussein di Karbala. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.